Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini saya akan kembali membahas kira-kira apa yang sedang terjadi di Bitcoin secara price action dan juga ada beberapa berita yang menurut saya cukup penting untuk kita lakukan update supaya kita bisa tahu sebenarnya keadaan market sekarang ini seperti apa. So, sekarang kita bakalan langsung aja mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global market cap kripto berada di angka 1,03 triliun dolar atau naik sekitar 0,28%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat dominan atau semuanya bahkan berwarna hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 5%. Dan yang menjadi top performer hari ini justru adalah Solana dengan kenaikan 5,36% menuju 18,71 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, untuk kalian yang tidak tahu, semalam kita mendapatkan data inflasi dari Amerika Serikat, yaitu adalah Core Inflation Rate dan juga CPI. Yang berujung sebenarnya sedikit banyak atau kurang lebih sesuai dengan ekspektasi, hanya saja memang CPI-nya sedikit di atas gitu ya, yang awalnya prediksinya adalah 3,6, menjadi actualnya 3,7. Sedangkan untuk core-nya itu sudah sesuai dengan ekspektasi, yaitu adalah di angka 4,3%. Sehingga kita melihat memang ada reaksi dari market, tetapi tidak terlalu signifikan, karena sedikit banyak ini sudah sesuai dengan ekspektasi. Tetapi perlu teman-teman catat juga bahwa malam hari ini kita juga kembali akan kedatangan data yang cukup penting, yaitu adalah data PPI dan juga retail sales dari Amerika Serikat di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Diikuti juga continuing jobless claim beserta initial jobless claim-nya. Sehingga ini juga akan menjadi salah satu data yang dipantau oleh para investor. Karena tentunya ini juga akan bisa memberikan gambaran tentang apa yang mungkin bakalan dilakukan oleh The Fed berikutnya. So, dari segi data ekonomi kita hari ini masih akan mendapatkan data yang high impact dan kemungkinan volatility mungkin masih akan lumayan kencang sampai nanti malam, mungkin menjelang besok. Itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mau address sedikit soal FAT yang lagi hangat-hangatnya belakangan ini, yaitu adalah soal aset FTX yang katanya sudah di-approve untuk dapat dilikuidasi. Dan orang-orang itu khawatir soal Solana. Kenapa? Karena FTX rupanya mempunyai holding yang sangat besar di Solana. Sehingga ketakutannya adalah bahwa ketika FTX menjual semua Solana yang mereka punyai, kemudian kita akan melihat sell-off yang luar biasa besar di Solana terutama, dan juga harusnya crypto market secara keseluruhan itu juga mungkin akan mendapatkan semacam selling pressure. Karena FTX nggak hanya punya Solana teman-teman, mereka punya banyak sekali aset, diantaranya Bitcoin, Ethereum, banyak sekali yang lainnya juga yang mereka pegang, dan angkanya tidak sedikit. Tetapi ada sebuah statement yang diberikan oleh Dr. Profit di sini yang saya juga sedikit banyak setuju gitu ya, bahwa big warning for all that believe FTX is going to liquidate assets worth billions on September 13th. Jadi kan banyak yang percaya bahwa di tanggal 13 September gitu ya, atau di beberapa hari ke depan lah, intinya FTX bakalan bisa melikuidasi semua aset mereka. Menurut Dr. Profit, don't fall for the trap. Jangan masuk ke jebakan tersebut. Even if approval for the sale of FTX assets is granted by court on September 13th, execution won't transpire immediately on that date. Everyone that is sharing drama has absolutely no clue what he is talking about. There will be a structured framework to sell these tokens, such as $200 million a week, as it was reported? Or do you think the SEC and CFTC will just watch how FTX is dumping once again on investors? Jadi, argumen pertamanya adalah teman-teman, kalaupun memang ternyata FTX sudah diberikan izin untuk melikuidasi semua aset mereka, harusnya mereka pasti akan diberikan peraturan untuk mungkin tidak sekaligus menjual semuanya, tapi terstruktur. Mungkin per minggunya 200 juta dolar, minggu depan 200 juta dolar, dan seterusnya. Sehingga tidak membuat market itu bergejolak dan volatilitasnya terlalu tinggi. Dan tidak membuat market ngedam lah intinya. Tentunya ini juga untuk memprotek investor, teman-teman. Karena kita tahu banyak sekali investor yang masuk ke Solana, Bitcoin, Ethereum. Jadi kalau misalnya sampai ada dump yang luar biasa besar secara tiba-tiba, ya harusnya itu akan
tidak disetujui oleh SEC atau CFTC menurut si Dr. Profit. Next point is the selling marketplace. Where do you think FTX is going to liquidate its asset? I fully doubt that Binance will take care of it, and it is not legally allowed to liquidate those assets directly through government channels on the secondary market. However, an underwriter will take care of this matter and liquidate these assets with risk assessments, funding buyers that are most likely OTC, negotiate the terms of the sale, including price, payment terms, and any condition to avoid chaos in markets. Jadi, saya juga kurang lebih harusnya setuju teman-teman. Logikanya sederhananya begini. Kalau misalnya teman-teman punya aset yang sangat banyak, terutama di kripto ya, katakanlah kalian punya Solana yang sangat banyak, dan kalian lagi pengen jualan nih Solana kalian. Harapan kalian apa ketika menjual tersebut? Adalah tentunya pertama menghasilkan cuan. Yang kedua, kalian mau jual dengan harga setinggi-tingginya, benar tidak teman-teman? Nah, kalau misalnya kalian mau menjual dengan harga yang setinggi-tingginya, tetapi kalian punya banyak sekali barangnya, maka kalian pertama, antara kalian tidak bisa menjual sekaligus, oke, karena kalau misalnya kalian jual sekaligus dalam jumlahnya banyak, ya kalian akan mendapatkan harga yang lebih murah karena liquidity tidak terlalu tebal, teman-teman. Sedangkan barang kalian banyak. Jadi itu akan membuat harga drop dan kalian bisa menjual dengan harga yang lebih murah. Jadi kalian tentunya nggak mau hal tersebut terjadi. Sebisa mungkin kalian mau jual di harga yang lebih tinggi. Antara kalian jualnya itu terstruktur alias misalnya kalian jualnya cicil, atau yang kedua, kalian cari di OTC market. Jadi di belakang layar, tidak langsung di spot market, tapi kalian cari pembeli di belakang melalui OTC. Sehingga dicapai kesepakatan, misalnya ada yang mau beli nih, saya mau beli misalnya Solana dari kalian. Misalnya kalian punya 1 juta Solana, ya kita tentukan harganya berapa, saya akan beli semua di harga yang sama. Gitu loh. Jadi kalian bisa menjual dengan harga sama semua aset kalian. Nah, jadi antara dua itu teman-teman. Antara jualnya itu dicicil, atau yang kedua, kemungkinan kita bakalan cari pembeli melalui OTC. Jadi sehingga tidak mempengaruhi harga di market sama sekali gitu loh. Dan kalau misalnya dikatakan ada selling pressure yang bakalan datang ke Solana, ya saya setuju gitu. In other words, normal sell pressure, yes, big nuke and huge out of sudden sell is illegal and won't happen. Stop the panic and nonsense, please. Jadi, kalau misalnya dikatakan bakalan ada selling pressure, ya itu wajar saja teman-teman. Karena pasti banyak orang yang kemudian panik mendengar berita bahwa FTX punya banyak sekali Solana dan mereka sudah dikasih approval untuk dapat melikuidasi aset tersebut, sehingga mungkin orang jualan duluan gitu, takutnya harganya terlanjur jatuh. Ya kan? Jadi itu wajar saja. Tapi kalau misalnya kita expect sampai ada drop yang sangat dalam, menurut Dr. Profit dan saya pribadi juga harusnya tidak, teman-teman. Tapi tentunya tidak ada garansi, gitu ya. Nggak ada yang bisa menjamin ke depannya seperti apa keadaannya. Tetapi itulah sedikit banyak yang mungkin menjadi opini saya untuk sekarang. Kalau misalnya teman-teman bagaimana? Apakah menurut kalian akan ada semacam dump yang luar biasa dalam ketika FTX melikuidasi semua aset mereka, ataukah kalian memiliki pemikiran dan juga berada di kubu yang sama dengan saya? Kalian boleh kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan juga tentunya spesifik untuk Bitcoin sendiri, pasti akan ada aja orang yang kemudian membuat perkiraan, prediksi, analisa gitu ya. Kali ini datang dari yang membuat, atau bukan membuat ya, tapi menggunakan Wyckoff Theory yang ada 3 tahap, accumulation, breakout, and markup. Nah, menurut si Stock Money Lizard, bahwa kita ini sekarang berada di fase throwback. Diawali biasanya fase akumulasi, kemudian spring, itu biasa kita ya membuat semacam fake out ke bawah atau push terakhir ke bawah gitu ya. Dan kemudian kita start untuk mendapatkan rally pertama untuk break dari range akumulasi, kemudian kita masuk ke fase throwback dan kemudian markup, reaccumulation, correction dan seterusnya. Nah, menurut si Stock Money Lizard harusnya kita sudah melewati fase akumulasi di sekitaran area range di sini. Oke, kemudian kita mendapatkan fase spring di sini. Kemudian kita breakout dari range tersebut dan sekarang berada di fase throwback. Nah, jika kita mengikuti dengan apa yang terjadi di sini, maka harusnya kita berikutnya akan melihat fase markup, teman-teman. Jadi, kita bakalan dari sini terkoreksi, kemudian kita bakalan markup, dan kemudian masuk ke fase reaccumulation dan seterusnya.
Oke, dan ini ya harusnya juga bersamaan ya dengan pemikiran saya bahwa saya sementara juga masih cenderung midterm bakalan bullish untuk Bitcoin selama trendline yang saya sampaikan berkali-kali sebelumnya itu masih hold, teman-teman. Dan sampai sekarang jawabannya masih bisa di hold. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, teman-teman. Dan kita akan langsung mulai dari 1 hour chart. Nah, di video kemarin saya sampaikan ke teman-teman semua bahwa saya melihat Bitcoin untuk short term banget itu bakalan at least kembali rally ke sekitaran area 26.300-an. Dan kita sudah persis menyentuh ke area tersebut, bahkan break sedikit di atas area tersebut, teman-teman. Cuman yang perlu menjadi catatan adalah kenaikan yang kita lihat di sini itu cenderung sangat korektif, teman-teman. Oke, cenderung sangat korektif. Maka bagi saya hanya akan ada dua potensial senario yang bisa terjadi berikutnya. Jika yang kita lihat berikutnya, teman-teman, adalah bahwa kita mampu break di bawah trendline di sini dan kemudian mendapatkan konsolidasi, maka kita kemungkinan akan kembali ngeretest ke sekitaran area 28.500 yang kalau kita jebol, maka ini akan menjadi valid sebuah double top, teman-teman. Oke. Kalau misalnya kalian yang tipikal yang agresif, mungkin bisa masuknya dari sini. Tapi kalau kalian yang konservatif, mungkin masuknya ketika sudah break dari neckline di sekitaran area 25.700-an di sini. Oke, kalau misalnya kalian bisa ketemu dengan setup yang risk to reward ratio-nya baik, ya kalian silakan ambil gitu. Nah, tetapi teman-teman, kalau misalnya kita belum breakdown dari trendline ini, kalian jangan sampai terlalu overconfidence dulu dan langsung udah sell dari sini. Kenapa? Karena ini bisa aja kemudian berbentuk seperti bullish continuation pattern apabila kita terus-menerus bounce dari trendline di sini dan membentuk higher low. Dan di sini kita terus mencoba menembus dari area 26.500, maka harusnya teman-teman udah tahu pattern apa yang akan kita bentuk dari sini, yaitu adalah semacam ascending triangle. Jadi pertanyaannya, apakah Bitcoin akan mampu hold nih teman-teman di sekitaran area di sini dan kemudian kembali bounce? Nah, kalau kita mendapatkan sekali lagi bounce di sini dan nyampe ke sekitaran area ini, menurut saya ascending triangle-nya sudah valid dan ini harusnya akan menciptakan semacam buying setup dengan risk to reward ratio yang lebih baik, teman-teman, daripada kalau misalnya kalian sell di sini. Jadi jawaban dari pertanyaan habis ini bakalan kemana itu adalah bergantung di trendline ini, teman-teman. Kalau kita jebol dan kemudian membuat bearish continuation pattern, ini adalah berarti kita akan ngeretest ke area minimal 25.800-an. Kalau kita jebol, maka double topnya bakalan valid dan kita kemungkinan akan menuju ke area yang lebih rendah. Kalau target teknikal dari double top tersebut adalah ke kurang lebih $25.000. Dan kalau kali ini kita sampai jebol di bawah dan tidak mampu maintain di bawah di sekitaran area lower trendline di sini, maka kita akan menuju ke beberapa area yang sebelumnya sudah pernah kita bahas, yaitu adalah $24.000 sampai $23.000. Oke. Tetapi kalau misalnya kita bertahan di atas trendline ini dan terus-menerus mendapatkan bounce dari sini, maka ini adalah semacam ascending triangle dan breakout dari sana adalah mungkin bisa menjadi short term buying setup untuk kalian semua. So, pergerakan berikutnya akan bergantung terhadap trendline di sini dan perlu kalian ingat, teman-teman, bahwa malam hari nanti kita juga akan mendapatkan data ekonomi yang tergolong high impact dari Amerika. So, itu bisa membuat market bergerak sedikit anomali. Jadi, itu mungkin perlu menjadi pertimbangan kalian kalau ternyata kalian memang mempunyai posisi terbuka di sekitaran area di sini. Ya, mungkin saran saya kalian stop loss-nya harus di manage gitu ya. Kalau misalnya ternyata perlu, kalian mungkin hilangkan sejenak stop loss-nya menjelang 19.30 nanti untuk melihat takutnya, teman-teman, kalau misalnya kalian buy dan ternyata data PPI-nya muncul lalu tiba-tiba ada wick ke bawah dan kemudian naik lagi, nah ini yang kita hindari gitu loh. Tapi tidak wajib, kalau misalnya teman-teman memang mau disiplin, terus saja taruh stop loss-nya gitu ya, tapi mudah-mudahan tidak ada wick yang aneh-aneh ketika nanti data PPI itu keluar beserta continuing job claim-nya dan lain-lain, sehingga kalian bisa stay di posisi tersebut. Ya kalau mau amannya lagi ya berarti nggak usah masuk ke market dulu, teman-teman, gitu ya. Atau idealnya adalah kita masih bermain di dalam range ini setelah data PPI-nya nanti muncul. Kalau misalnya data PPI-nya sudah muncul dan kita masih berada di dalam range ini, dan kemudian breakout setelah PPI-nya sudah muncul, maka ini bisa menjadi peluang bagi kalian untuk mencari peluang untuk long. Oke?
So, saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.